Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Tema spiritual yang sangat kuat. Oke, sebagian dari kamu nih, ini mungkin bukan buat semuanya, kayak aku mendapatkan uh, perjalanan spiritual kamu yang baru gitu ya, ketika kamu bisa jadi ini ada hubungannya dengan perjalanan spiritual atau perjalanan kamu mendalami keagamaan kamu yang mendekatkan diri sama Tuhan, perjalanan spiritual, spiritual awakening. Kan ketika kita semakin dalam gitu ya dalam perjalanan spiritual kita, kita punya hubungan yang berbeda dengan Tuhan, pasti kepribadian atau cara hidup kita juga berbeda gitu ya. Dan aku melihat gini, ada orang-orang yang nggak terima gitu ketika kamu jadi orang yang berbeda, ketika kamu nggak melakukan hal-hal tertentu yang dulunya kamu lakukan gitu ya. Terus orang-orang di sekitar kamu tuh mempertanyakan. Bahkan mungkin ada yang terang-terangan gak suportif atau apa ya, bahkan jadi drama gitu, gitu ya. Ini aku melihat ada tema seperti ini. Dan itu bikin kamu mungkin bertanya-tanya, ini gue ada di jalan yang benar gak ya? Apa ini beneran panggilan gue gitu? Kenapa kok semakin aku mendekatkan diri sama Tuhan, semakin aku lebih jauh dalam perjalanan spiritual aku, kayak mencari tahu, mendalami hal-hal semacam itu, tapi kok orang-orang di sekitar aku malah nggak suportif, bilang aku aneh, bilang aku berbeda, bilang aku begini, bilang aku begitu. Nggak apa-apa gitu. Eh, Anggap itu sebagai filter semesta ya. Karena apa? Aku mungkin pernah bilang di reading kamu ya, bahwa ketika kita bertransformasi, bahwa ketika hidup kita berprogres, akan ada orang-orang tertentu yang nggak sefrekuensi lagi sama kita dan mungkin akan mental dengan sendirinya. Ini sebagian cara semesta memfilter, karena apa? Frekuensi dan vibrasinya udah beda gitu. Jadi kamu akan dibawa dalam suatu perjalanan di mana uh, situasi yang baru, orang-orang yang baru yang lebih cocok sama frekuensi dan vibrasi kamu yang baru gitu. Kamu sedang menuju dalam perjalanan situ, mungkin kamu merasa sendiri, mungkin kamu jadi bertanya-tanya, kamu berada di jalan yang benar gak ya? Kamu berada di jalan yang benar. Dan kadang suatu kebenaran itu membuat kita bertanya-tanya karena itu sesuatu yang mungkin gak familiar dengan versi diri kita yang sebelumnya gitu ya. Kan aku kayak pernah baca gitu ya, kadang sesuatu yang baik itu rasanya nggak nyaman, kita nggak suka, padahal itu baik buat kita. Sesimpel contoh gini, sayur itu kan rasanya untuk sebagian orang itu nggak enak ya, jadi orang nggak makan sayur, tapi itu sebenarnya baik buat kita. Tapi orang nggak makan sayur karena rasanya nggak enak, contohnya kayak gitu. Kadang sesuatu yang baik itu rasanya nggak nyaman, nggak enak, nggak suka, tapi sebenarnya itu baik buat kita. Itu spesifik ya, tapi ini kayak sebuah pesan yang mengkonfirmasi atau bisa jadi menguatkan untuk sebagian kamu yang mulai bertanya-tanya atau sebagian mulai goyang dengan jalan yang kamu tempuh selama ini atau perjalanan baru yang kamu baru mulai gitu ya. Ini sebuah pesan yang mengingatkan kamu, menguatkan kamu untuk terus berjalan di jalan itu gitu ya. Semesta akan mengirimkan orang-orang baru, situasi baru atau menunjukkan, kayak semesta itu berbicara dengan tanda-tanda gitu ya. Dengan tanda-tanda, jadi kamu harap lebih perseptif, lebih sensitif untuk melihat cara semesta berkomunikasi sama kamu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tema spiritual yang sangat kuat, perjalanan mendalami sesuatu hal yang seperti keagamaan atau filosofi itu ya. Bisa jadi spiritual awakening juga. Dan kamu berprogres ke jalan yang baru. Ya. Kalau nggak berbicara tentang perjalanan spiritual, ini kayak hidup kamu kayak kayak berprogres gitu. Kayak ini adalah sebuah momen di mana ada momentum, ada progres dari keadaan yang kamu jalanin selama ini atau kamu bangun selama ini, karena di sini ada Three of Wands dan Eight of Wands, sangat membara, sangat on fire, sangat bersemangat, optimis, um, excited gitu. Karena ini kartu berbicara manifestasi ya, Three of Wands ini kayak momentum, dan Eight of Wands ini juga berbicara momentum progress, suatu energi yang bergerak cepat gitu. Jadi kayak kamu perlu menyiapkan diri untuk menyambut ini ya. Jadi kayak momentum itu ada dan ketika kamu siap, kamu bisa bersinergi dengan momentum itu. Lalu yang berikutnya, oh ya, ini juga bisa berbicara tentang perpindahan perpindahan chapter kehidupan. Yang tadi untuk kamu yang sebagian resonate dengan perjalanan spiritual atau keagamaan kamu, perpindahan chapter kehidupan bisa juga pindah tempat secara arti yang sesungguhnya gitu, kayak pindah kerja, pindah lokasi tempat tinggal,
traveling juga bisa, dan ini bisa berbicara juga tentang komunikasi. Ada komunikasi dari orang-orang tertentu yang akan membawa kamu lebih jauh dalam progres kamu atau perjalanan spiritual kamu ya. Yang tadi aku bilang mungkin ada orang-orang yang gak suportif atau bahkan mungkin jadi drama gitu ya dengan versi diri kamu yang baru, perjalanan kamu yang baru. Atau kalaupun gak ada hubungannya sama perjalanan spiritual ya, ketika hidup kamu berprogres gitu kayak ada aja kompetitor, ada aja hater. Sebaik apapun kita, mungkin aku pernah bilang akan selalu ada orang-orang yang gak suka, yang hidupnya tuh sangat negatif gitu. Jadi kayak apa aja tuh dilihatnya negatif ya. Walaupun kita baik pun, mereka itu akan selalu punya bahan untuk apa ya, untuk dijadikan negatif gitu. Hal-hal baik di hidup mereka pun akan selalu dilihat negatif sama mereka. Dan kamu kalau ketemu sama orang modelan begitu, jauhin aja ya, menjauh, menjauh. Nggak usah dramanya mereka itu diladenin gitu, karena selalu ada bahan untuk mereka, hal yang positif itu untuk dijadikan negatif itu. Kayak kamu tahu kan pasti ada orang-orang yang apa aja tuh jadi negatif, omongannya negatif, suasana hidup semuanya dilihat negatif, kayak hidupnya itu penuh dengan negativitas gitu. Bahkan hal-hal baik, yang indah, yang baik, yang bisa disyukurin pun mereka bahkan nggak bisa lihat itu karena hidupnya itu ya gitu aja gitu. Jadi kayak deket-deket mereka seharusnya kamu kayak nggak perlu menjauh. Kayak aku nggak perlu bilang kamu untuk menjauh gitu, karena kamu bisa merasakan ya. Karena gini, yang tadi aku bilang kayak ketika kamu udah berbeda, bertransformasi, kamu bisa gitu merasakan bahwa orang-orang tertentu nih ada punya vibe negatif gitu loh. Jadi kayak kamu nggak perlu dikasih tahu juga akan menjauh dengan sendirinya. Yang tadi aku bilang chapter baru kehidupan kamu. The Fool. Kayak The Fool ini sebuah reminder yang nggak perlu takut untuk terlihat bodoh, terlihat berbeda, terlihat baru dengan apapun pilihan kamu ya. Nih, apapun pilihan kamu dengan perjalanan spiritual kamu, apapun pilihan kamu dengan transformasi kamu, kayak mulai aja dulu gitu. Ini adalah chapter baru kehidupan kamu, kayak semesta membuka pintu, membuka jalan buat kamu. Tinggal kamu melangkah ke situ, nggak perlu takut untuk jadi berbeda, nggak perlu takut dengan pendapat orang yang berbeda. Mungkin itu datangnya dari orang-orang terdekat kamu. Kamu dengerin hati kamu, apa yang terasa benar di hati kamu ya. Karena kita semua punya kompas. Sebenarnya kita semua punya kompas di dalam diri kita. Tinggal gimana kita mau sensitif, mau perseptif atau enggak sama kompas yang ada di dalam diri kita itu. Dan ingat, dengan Five of Cups ini, kayak ini aku lebih mengartikan sebagai mungkin kita tergoda ya untuk kembali ke versi hidup kita yang dulu gitu, sesuatu yang terasa familiar sama kita. Karena dengan semua perjalanan baru ini ya, apapun konteksnya berhubungan dengan spiritual atau enggak, itu kan terasa tidak familiar ya, dan mungkin kita akan terasa kayak agak takut, agak khawatir karena ini sesuatu yang baru, zona yang baru buat kita. Tapi itu tadi, kita semua punya kompas di dalam diri kita, godaan itu akan selalu ada untuk balik ke suatu zona yang terasa familiar. Tapi kamu lihat deh visi misi kamu jangka panjang, apa yang memanggil di hati kamu, apa sesuatu yang pesan semesta yang taruh di hati kamu gitu, apa yang berbicara di hati kamu, apa yang terasa benar di hati kamu, itu yang perlu kamu jadikan tolak ukur ya. Dan kamu perlu ingat, kamu punya kompas itu di dalam hati kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.